komentar. Gue lagi ada undangan acara TV juga sama Risa ditolak. Risa nggak pengen gue terlalu ngeblow dulu dalam segala macam hal. Wartawan dari kemarin banyak yang nanya-nanyain masalah Rosin, masalah kasus gue, segala macam. Cek aja, gue cuekin. Partaimu dukung capres mana? Bebas mas, kalau Mas Anas itu. Kita lagi berjuang buat legislatif. Jadi nggak mikir capres, terserah lah, lu mau dukung siapa. Bayar 1 M. Oh iya, tarifin aja. Ini yang lagi nelfon gue kemarin habis, Mas kapan kita bisa wawancara? Udah gitu langsung ngirimin ini mas, nomor rekening. Kocak ya. Anjir, nih orang kagak tau puyangnya orang, gue bilang. Yang butuh berita dia ngirimin nomor rekening. Maksudnya apa coba? Ada nih. Ntar kalau gue habis dari Klaten, gue mampir tempatnya Isak lah. Lanjut beraktivitas lagi mas, siap. Si kecil nyimak ini mas. Oh siap mbak. Assalamualaikum mas Rian, siap. Kemarin juga udah ada yang beberapa nanya truk itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan laku lah, lumayan komisinya ya kan. Detik bukan. Ini kayaknya wartawan lepas. Sebelum wartawannya mas, wartawan lepas kayaknya mas. Freelanan. Kalau dari gaya ngomongnya freelanan. Tabokin aja masih kirim mereka. Gua tuh ini iya, era zaman makin maju, digital makin maju. Orang konsep berpikirnya udah makin modern gitu. Kalau orang zaman dulu malak mungkin bahasanya, bang ada duit nggak? Kalau nggak perut kita udah dipegangin gitu kan. Rokok dong gitu bahasanya. Sekarang kagak dong. WA kirim nomor rekening, ngomong dari wartawan. Enggak, ada yang pertama basa-basi dulu, nanya-nanya kasus di segala macam lah. Terus udah kita habis itu ngirim nomor rekening. Si anjing gue. Tarifin aja mas. Gue kasih berita, bukan gue yang dibayar ya, malah ngirim nomor rekening. Kayak penting aja penilaian dunia buat gue, ya kan? Dunia mau menilai kita kayak gimana buat gue nggak penting banget. Ntar malah ganggu fokus kita buat apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Malah daripada Pak Mas Rian masih jalur bus, masih lah tetap. Kan gue minta komisi 5 mas, berharap bisa masuk komisi 5 buat transportasi. Mas, tanggapannya mas tentang ajudan bupati yang nendang kepala supir truk. Kejahatan ajudannya itu bukan concern kita mas. Concern kita itu tindakan apa yang diambil sama bupati. Kalau tentang kriminalisasi yang dilakukan oleh ajudannya itu, dia pasti bertanggung jawab di mata hukum lah, pasti ada tindakan hukum sama dia. Tapi kalau kita kan lebih ke arah substansi ya. Apa tindakan yang diambil sama bupatinya itu aja. Ajudan bupatinya wajib bertanggung jawab lah dari segi hukum, kan dia udah nyakitin orang. Cuman gue lebih tertarik buat ngelihat atau nunggu reaksi bupatinya gitu, apa yang dia lakukan, apa yang dia tindakan, karena namanya ajudan kan pasti bertindak sesuai dengan arahan atau persetujuan dari orang yang lagi dikawal sama dia. Mas gue emang super duper sabar banget. Udah capek, Mbak. Udah capek, apa ya? Udah kenyang. Kenyang sama hal buruk, niat buruk
berita buruk, ditanggepin gak ditanggepin sama aja, efeknya sama aja, karena jadi kebal sendiri. Mas bisa berantas kalau diculik meresahkan banget mas, masa beli sama dia karena dia masa banyak ributin, dia pasti banyak komplotannya. Ya gini loh mas, ini kan sekarang udah zaman media nih mas ya. Gue tuh banyak ngelihat pola kerja terminal atau pangkalan yang berubah mas. Benernya di keras itu sekarang udah nggak zaman nih. Lu cukup tolak aja, tolak. Lu mau naiknya apa, naik Kramat Jati, naik HR, naik Mahendra, MTI, atau naik Sinar, atau naik apa. Lu tinggal, enggak saya pengen naik itu. Lu cowok masa iya ini. Lu takut dikeroyok. Justru harusnya lu seneng kalau dipukul mas. Jadi duit. Gimana sih mas? Zaman sekarang ini zamannya bukan zamannya orang takut dipukul mas. Orang nungguin dipukul. Orang kalau dipukul ini hari jadi duit mas. Tapi pasti kan ada bekasnya di tubuh lu. Biar pisumnya enak. Jadi zaman sekarang ini bukan zamannya orang takut dikriminalisasi. Jangan. Orang malah nungguin dikriminalisasi mas. Paling kalau sudah viral, paling bupati minta. Emang sekarang enggak? Gue udah tolak bang, gue mikir anak begini. Ya udah, lu panas-panasin aja mas. Lu panas-panasin, bikin sampai dia mukul lu. Kalau enggak pipi lu tawarin. Nih pak. Begitu. Tonjok, pisum jadi duit. Ih, cuan. Gimana sih lu? Terakhir dulu waktu gue ndamain kasusnya Anto yang mukul BJU, supirnya Mas Iqbal, Mas Rizky, Haji siapa? Haji Udin almarhum. 15 juta mas. Gua ngebayarin Anto 15 juta. Damainya. Lu 15 juta mau nyari berapa bulan? Jadi jangan takut dipukul orang ini hari. Ini udah nggak zamannya lu takut sama preman mas. Yeah. Preman masuk tatonya dari ujung kaki sampai ujung kepala mas. Takut sama polisi tetap ini hari. Jadi kalau lu ngerasa lagi diintimidasi di suatu wilayah, tawarin. Badan lu tawarin, pipi lu tawarin. Ada lecet dikit 15 juta. Oke, next gua coba kayak gitu mas. Iya. Kalau dulu beda mas. Dulu kita nginjek-injek orang, mukulin orang selesai. Kagak ada urusan. Sekarang, panjang mas. Mas info kerja berangkat pagi pulang kaya raya. Kalau berangkat kerja pagi kagak ada mas. Kalau berangkat kerjanya malam ada. Tidur. Pagi sebelum bangun kaya lo. Begitu bangun miskin lagi mas. Kalau langsung sampai dibunuh gimana mas? Emang lu pikir ngebunuh orang gampang ya mas? Mungkin berapa ratus juta berapa puluh juta orang. Cuman ada beberapa gelintir aja mas yang punya mental buat ngebunuh orang. Ngebunuh orang tuh gak gampang mas. Lagi sering ketemu Mas Erik S, ternyata doi Mahendra lover. Lama gak ketemu sama Erik? Kangen. Kapan terakhir mukulin orang mas? Gak pernah mas. Nggak pernah. Tangan saya ini tercipta halus mas. Jadi dari kecil cuman buat ngitungin duit, salaman sama cewek gitu biasanya. Tanda tangan paling yang halus-halus aja. Nggak pernah mas tangan saya buat ngelakuin hal-hal yang jahat itu nggak pernah. Buat ngerayu gadis gitu ya. Paling gitu-gitu aja. Mas komen soal Gus Miftah dong. Gus Miftah kenapa? Ya makan nyingkrang. Lah guru-guru gua dulu ngajarin begitu mas. Karena Rasulullah dulu kalau makan juga begitu. Kakinya diangkat satu. Karena menurut ilmuwan kedokteran itu bagus buat neken pencernaan mas. Jadi biar makannya nggak terlalu banyak. Terus juga mencegah usus buntu dan lain sebagainya.
Maksud gue tuh begini loh mas, kalau lu nggak suka sama orang tuh terus jangan langsung. Gue tahu yang nggak suka kan pihak-pihak sebelah kan, karena Gus Miftah kan sekarang lagi dukung salah satu paslon nih. Bukan berarti kita nggak senang terus semua hal yang dia lakukan tuh udah pasti salah dan harus salah. Jangan. Lu nambah-nambahin dosa aja lu mas. Selalu berusaha berpikir baik itu loh mas. Susahnya seberapa sih? Berprasangka baik itu susahnya apa sih? Heran gue. Mas rencana jadi caleg apa jadi calon koruptor? Caleg lah mas. Kalau gua sampai ketangkep tangan OTT apa KPK apa kena kasus korupsi jadi pejabat, nggak ada yang bisa ngebeli kredibilitas gua 20 tahun mas. Gua 20 tahun loh ngebentuk ngebranding diri gua tuh 20 tahun. Masa mau hilang gitu aja cuman buat urusan duit ratusan atau miliaran, nama baik gue hilang. Wah, masih ingat tahun 2000-an kalau di terminal dimasukin karung dilempar ke laut, bawa ke Anyer ya, telanjangin dulu ya, telanjangin masukin karung ya kan, bolongin buat napas dia doang, iket, buang ke Tanjung Kait. Mas masalah sama PO11 beres? Enak aja beres? Enggak lah. Belum, enak aja beres. Enggak. Enak aja main beres-beres. No. Mereka harus bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan. Bukan karena gue membenci mereka, enggak, tapi karena gue dan rekan-rekan gue ngelindungin rekan-rekan gue. Emang pernah ke Tanjung Kait mas? Ya pernah lah mas. Gue kan orang Tangerang, gimana sih? Jadi takut ngasih diplomat kalau jadi dewan. Wah iya ya. Wah berarti gue besok kalau jadi anggota DPR gue mulai harus beli rokok sendiri ya. Kalau ketemu kalian terus kalian ngasih gua rokok, disorot orang, ada yang moto ya kan, wah ini gratifikasi, bisa ditangkap KPK, gua bener juga ya, wah sengsara dong gua. Besok kalau gua jadi anggota dewan, gua jadi nggak bisa nerima rokok dari orang ya. Mas tipsnya biar nggak malas kerja apa mas? Ingat cicilan mas, ingat cicilan. Terus lu bayangin muka istri lu sama anak-anak lu gitu. Assalamualaikum mas Ram, menikmati hidup dengan menikmati kopi dulu. Mas cara ada PDC pinjol blokir aja nomornya. Gue pernah ada di, bukan pinjol sih, leasing. Pernah ada di fase kamu kok mas.